Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Bapak akan membuat tutorial untuk memperbaiki kalau misalnya ada kesalahan data ataupun kesalahan tanggal atau kesalahan input dalam software Zahir Accounting untuk kasus Rudy Travel. Langsung saja kita buka ya, bisa dari tombol yang warna daftar data sebelumnya. Kemudian saya ambil yang Rudy Travel Indrayani. Oke. Kemudian kita tunggu beberapa saat untuk proses membuka data. Oke. Nah, sekarang saya mau mengecek daftar jurnal dulu ya. Jadi laporan, kemudian buku besar, daftar jurnal semua transaksi. Nah, kalau sebelum kita perbaiki, kita harus mengecek dulu informasi yang ada di yang sudah pernah kita input. Nah, ini tanggal kita perbaiki dari tanggal 1 bulan 1 sampai tanggal 31 bulan 1 2021. Oke. Nah, jadi sudah ada jurnal akumulasi penyusutan mesin dan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, sebelumnya kemarin di transaksi nomor 2 pembelian aktiva tetap ya. Pembelian aktiva tetap ini kemarin ada sedikit kekeliruan ya. Kita cek dulu jurnal yang sudah benarnya. PPN masukan 256, mesin peralatan 2.960. Nah, ini akan kita perbaiki nanti ya. Jurnal yang seharusnya download. Oke. Daftar jurnal transaksi. Nah, jadi jurnal yang benar kemarin seharusnya PPN masukannya 253.000, kemudian mesin dan peralatan 2.530.000, kemudian utang usaha 2.783.000 rupiah. Nah, jadi kalau misalnya kita edit langsung melalui jurnal ini tidak bisa. Misalnya adik-adik mau langsung mengklik di sini ya, seperti aplikasi Mayop. Itu tidak bisa langsung dari sini kita klik. Kita perbaikinya tidak bisa ya, berarti kita harus melakukan proses perbaikannya. Jadi ada trik sendiri dalam memperbaiki. Baik, langsung saja kita pertama sekali kita atur periodenya ya. Posisinya bisa di data-data dulu, selanjutnya klik file, kemudian setup informasi perusahaan. Nah, kemudian sudah muncul informasi perusahaan, kemudian klik lanjutkan. Nah, setelah itu di informasi perusahaan periode akuntansi, isikan periode akuntansi. Nah, jadi periode transaksi ini kita buat di bulan Januari sesuai bulan transaksi kita. Nah, sesudah itu lanjutkan ya. Sudah muncul periode akuntansi Januari, kemudian lakukan proses. Nah, kemudian kita akan melihat transaksi yang mau kita perbaiki. Nah, jadi adik-adik harus ingat bahwa sebelum memperbaiki data, perbaiki dulu tadi field, setup informasi perusahaan, kemudian ganti bulannya menjadi Januari. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses perbaikan data. Nah, jadi transaksi nomor 2 kemarin, yaitu di halaman 54. Kita buka dulu di halaman 54. Nah, ini pembelian aktiva tetap di toko Citra Komputer. Nah, kalau transaksi pembelian berarti kita harus klik di menu pembelian ya. Langsung saja kita buka aplikasi Zahir. Yang kemarin ini salah, printer seharusnya harga satuannya 215.000,
Bapak mengetiknya 430.000. Nah, sekarang kita akan perbaiki. Nah, klik di pembelian. Nah, kemudian invoice pembelian, kemudian klik di daftar data. Oke. Nah, sudah muncul di sini toko Citra Komputer dengan nilai Rp3.256.000. Nah, pertama sekali kita klik birukan, klik aja, kemudian klik kanan, kemudian klik unpost. Nah, transaksi tidak dapat di unpost, transaksi tidak dapat diposting karena telah ada draft transaksi pembayaran, Hapus dulu transaksi pembayaran uang muka atau pelunasan untuk transaksi ini. Nah, jadi transaksinya tidak bisa langsung dihapus. Nah, karena kita sudah melakukan proses pembayaran atas transaksi tersebut, ya, di transaksi nomor 6 ini. Nah, kita lihat sekarang transaksi nomor 6. Nah, ini dia transaksi nomor 6. Pembayaran hutang kepada toko Citra Komputer dengan nilai Rp2.727.340.000. Jadi transaksi ini kita hapus dulu, nanti kita input ulang, ya. Caranya klik dulu di berarti kalau berbicara dengan pembayaran hutang itu berkaitan dengan modul pembelian kemudian pelunasan hutang, ya. Tutup, klik pembelian, kemudian data pembelian, kemudian pembayaran hutang usaha, klik di daftar datanya. Nah, sudah muncul toko Citra Komputer, pembayaran kepada toko Citra. Nah, kita unpost dulu. Nah, kita buat keterangannya kesalahan transaksi pembelian aktiva tetap tanggal 5 Januari tahun masing-masing, ya. Kemudian klik unpost. Nah, sudah hilang, tanda checklistnya sudah hilang. Selanjutnya kita buka. Nah, kita buka, kemudian kita lihat datanya. Oke, kemudian baik, nah jadi sudah ada transaksi ini, kemudian klik batal. Nah, jadi dari kolom yang biru ini tadi kita sudah unposting, kemudian klik kanan, kemudian klik hapus, ya. Nah, kita buat ini perbaikan data. Oke, hapus. Oke, jadi nanti transaksi nomor 6 ini akan kita input ulang, ya. Yang transaksi 6 ini akan kita input ulang, tetapi sebelum kita input ulang kita perbaiki dulu data yang nomor 2 ini, pembelian aktiva tetap. Mari kita perbaiki. Nah, kita klik tutup dulu. Nah, setelah itu kita buka di pembelian, kemudian invoice pembelian, klik di daftar data. Nah, sudah kembali di informasi penerimaan barang. Nah, klik di sini, kemudian klik unpost. Nah, kita buat di sini perbaikan data, unpost. Oke. Kemudian klik 2 kali di transaksi tersebut. Nah, kemarin kita salahnya di printer. Nah, di printer dengan nilai segini diterimanya 2, harga satuannya yaitu Rp215.000. Kemudian nah jadinya Rp430.000. Oke, kemudian tanggalnya sudah pas. Nah,
Jadi nilainya sebesar Rp2.783.000. Kemudian klik rekam. Nah, batal. Oke, jadi sekarang sudah kita perbaiki, nilainya sudah jadi 2.783.000. Kemudian di checklist ya. Ini tanda checklist ini berarti sudah diposting. Kemudian klik tutup. Selanjutnya kita akan menginput kembali transaksi yang sudah kita hapus tadi, yaitu transaksi nomor 6. Transaksi nomor 6. Nah, yang pembayaran hutang tadi ya. Jadi kita input ulang. Caranya klik di pembelian, kemudian pembayaran hutang usaha. Jadi transaksi nomor 2 tadi, yang transaksi untuk aktiva tetapnya tidak perlu kita rubah lagi karena sudah benar ya. Kemudian klik baru, akun kas yang digunakan melalui bank, kemudian penerimanya yaitu toko Citra Komputer. Nah, kemudian nomor buktinya CD03. Kemudian tanggalnya 12 Januari 2021 sebesar 2.727.340. Nah, kemudian klik di alokasi dananya 2.783, diskonnya sebesar 55.660.000 rupiah. Kemudian kalau sudah semua informasi sudah benar, klik rekam. Oke. Kemudian klik batal. Nah, ini cara memperbaiki data yang mempunyai kekeliruan. Nah, jadi kalau misalnya kita perbaiki data, kita harus melihat dulu apa data yang salah ya. Kemudian kita akan lakukan proses file, kemudian alat bantu, kemudian klik hitung ulang saldo akhir barang persediaan. Pastikan tidak ada user lain yang sedang membuka data yang sudah terbuka. Lanjutkan proses hitung ulang saldo akhir barang persediaan. Klik ya. Nah, klik OK. Nah, kemudian klik file lagi, kemudian klik alat bantu, kemudian klik hitung ulang saldo akhir akun. Pastikan tidak ada user lain yang sedang membuka data yang sama data ini. Lanjutkan proses penghitungan saldo akhir akun bulan Januari 2021. Klik ya. Nah, jadi sudah selesai. Sekarang kita lihat laporan. Klik laporan, kemudian klik peran keuangan, kemudian neraca, laba rugi dulu, laba rugi standar Januari, klik OK. Nah, sekarang kita akan lihat laba ruginya sebesar minus minus 3911485. Baik, sekarang kita lihat lagi laporan, kemudian klik daftar jurnal semua transaksi. Oke. Nah, kemudian di sini Bapak lihat ada juga beberapa kekeliruan lain di transfer kas ke bank. Nah, seharusnya jurnal di sini yaitu karena sifat dia setor kas ke bank, berarti bank di debit, kas di kredit. Ini munculnya bank 22 akun. Nah, kita akan perbaiki.
kemudian penyusutan ini juga akan kita perbaiki karena ini sepertinya sudah dihitung 2 bulan ya. Nah, caranya pertama kita perbaiki dulu transaksi transfer kas ke bank. Oke. Caranya klik di buku besar, kemudian transaksi jurnal umum, klik di daftar data, kemudian klik di transfer kas dan bank, kemudian unpost. Nah, ini kita buat di keterangan salah jurnal. Klik unposting. Oke. Sekarang kita klik 2 kali. Tanggal transaksinya yaitu tanggal 25 Januari 2021. Nah, di sini kita ambil akun kas. Bank di debit 9.500.000, kas kredit. Kemudian klik rekam. Oke, batal. Nah, jadi jurnalnya nanti akan kembali benar. Nah, kemudian tanggal 31 bulan 1 2021 penyusutan bulan Januari. Ini kita unpost dulu. Ini perbaikan data. Kemudian unpost. Oke. Kemudian klik kanan, klik hapus ya. Ini perbaikan data. Klik hapus. Nah, sekarang klik tutup. Oke. Kemudian klik data-data. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan yaitu melakukan proses cek ulang saldo ya, fill. Kemudian klik setup informasi perusahaan. Kemudian klik lanjutkan bulan Januari 2021. Klik lanjutkan, kemudian proses. Nah, kemudian klik file, alat bantu, kemudian hitung ulang saldo akhir persediaan. Iya. Oke. Kemudian klik file, alat bantu, kemudian klik hitung ulang saldo akhir akun. Iya. Oke. Kemudian setelah itu kita akan melakukan proses tutup buku lagi ya. Klik tutup buku akhir bulan. Kemudian klik OK. Backup data Anda terlebih dahulu sebelum tutup buku, lanjutkan. Iya. Hitung ulang dan buat jurnal penyusutan, hitung ulang saldo akun, hitung ulang saldo barang, revaluasi valuta asing. Kemudian revaluasi valuta asing bisa kita hilangkan karena kita tidak melakukan proses revaluasi proses. Pastikan tidak ada user lain. Iya. Kemudian pastikan tidak ada user lain yang membuka data yang sama. Lanjutkan proses perhitungan saldo akhir bulan. Iya. Kemudian klik OK. Nah, sudah selesai proses tutup buku ya. Sekarang kita lihat laporan, kemudian buku besar, kemudian daftar jurnal semua transaksi tanggal 1 bulan 1 2021 sampai 31 bulan 1. Oke. Nah, penyusutan modal disetor. Baik, ini terakhir perbaikan. Kalau misalnya ada salah tanggal, ini Bapak umpamakan misalnya adik-adik ada yang salah tanggal di yang nomor 8 misalnya, yang mudah ya. Nah, misalnya salah untuk jurnal di pengambilan pribadi atau prefer oleh Ibu Rani melalui kas. Nah, tanggal misalnya di sini tanggal 14 yang sebenarnya
misalnya tanggal 20 ya. Bagaimana kalau ada kesalahan, kalau ada kesilapan tanggal? Nah, jadi pengambilan pribadi atau prefer ini biasa kita input di bukti kas keluar. Jadi bukti kas keluar berarti kita harus klik di modul kas, kemudian kas keluar. Nah, kita akan lihat Zahir, kas and banking, kemudian kas keluar, klik daftar. Nah, belum muncul, kita klik di filter dari bulan 1 sampai tanggal 31 bulan 1. Kemudian klik OK. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik kan tiba-tiba mau memperbaiki data, misalnya kayak tadi belum muncul, klik di filter dulu ya. Robah tanggal bulan 1 sampai tanggal 31. Oke. Nah, misalnya salah tadi di bagian pengambilan pribadi. Ini seharusnya tanggal 20, tapi saya mengetiknya tanggal 14. Maka caranya klik kanan, kemudian klik unpause dulu. Nah, oke. Unpause. Transaksi Anda tidak diperkenankan menginput transaksi sebelum Februari. Oh ya, karena tadi kita sudah melakukan proses tutup buku, makanya ini harus kita setting ulang periodenya ya. Klik dulu tutup. Caranya kita ulang, klik file, kemudian setup informasi perusahaan. Kemudian kalau kita sudah tutup buku, dia larinya ke bulan selanjutnya di sini ya, di informasi perusahaan. Kita mundurkan dulu menjadi bulan Januari, kemudian lanjutkan. Nah, Januari, kemudian klik proses. Nah, selanjutnya kita akan perbaiki kembali. Tadi klik di kas and banking, kemudian klik kas keluar, kemudian klik di daftar data. Nah, kalau kita sudah mengembalikan di setup informasi perusahaan ke Januari, dia langsung keluar tanpa perlu kita tekan filter. Nah, untuk pengambilan pribadi dari Ibu Rani, klik kanan, kemudian unpause. Kemudian di sini kita buat salah tanggal. Klik unposting. Nah, selanjutnya dibuka, kemudian dibuat tanggal 20. Ini misal ya, tanggal 20, kemudian klik rekam. Nah, klik batal. Jadi di sini sudah berubah tanggalnya jadi 20 Januari 2021. Kemudian klik tutup. Nah, kalau misalnya kita sudah membuat perbaikan data, pastikan adik-adik ini lakukan file, kemudian alat bantu, kemudian hitung ulang saldo akhir persediaan, iya, oke. Kemudian klik file, kemudian alat bantu, hitung ulang saldo akhir akun, kemudian klik ya. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Supaya laba rugi yang terdapat di laporan laba rugi dengan laba tahun berjalan di neraca itu sama nilainya ya. Kalau kita tidak melakukan proses itu, nanti tidak akan lama. Nah, sekarang kita lakukan tutup buku kembali, tutup buku akhir bulan. Kemudian jangan tampilkan pesan ini lagi, klik OK. Nah, iya. Kemudian muncul fasilitas otomatis revaluasi valuta asing, kemudian klik proses, iya, 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 kemudian oke. Nah, kita cek kembali laporan, kemudian cash buku besar, kemudian daftar jurnal semua transaksi tanggal 1 bulan 1 2021 sampai tanggal 31 bulan 1 tahun 2021.
klik OK. Nah, sekarang datanya kita lihat tadi yang sudah kita perbaiki, banking and cash sudah kembali. Kemudian ini tadi sudah kita rubah ya, prefer pada cash sudah ada, cara merubah tanggal sudah, cara merubah transaksi tadi, transaksi yang nomor 2 sudah ada. Kemudian transaksi untuk pembayarannya sudah ada di sini. Nah, jadi sudah benar semua. Sekarang kita lihat laporan. Klik laporan, laporan keuangan, kemudian neraca laba rugi standar dulu. Laba rugi standar, klik di bulan Januari to Januari. Klik OK. Nah, jadi laba ruginya sebesar minus 3911485,83 ya. Kemudian close. Sekarang kita lihat laporan neraca standar bulan Januari, kemudian OK. Nah, kita lihat sekarang laba tahun berjalannya jadi minus 430. Jadi ini kan tidak sama dengan laporan yang laba rugi yang tadi. Jadi kita perbaiki caranya, klik di baik, tadi setelah kita cek laporan keuangan rupanya ada sedikit perbedaan. Nah, kalau ada perbedaan langsung perbedaan antara laba rugi yang ada di neraca dan laba rugi yang ada di laporan laba rugi itu sendiri. Nah, caranya supaya sama, klik file, kemudian alat bantu. Walaupun tadi kita sudah melakukan proses untuk buku akhir bulan, tetap kita harus menghitung ulang saldo awal. Saldo, hitung ulang saldo akhir, persediaan barang, iya. Kemudian klik file, kemudian alat bantu, hitung ulang akhir akun, klik iya. Oke, nah selanjutnya kita akan melihat laporan. Klik laporan, kemudian laba rugi standar, klik OK. Nah, kita lihat sekarang laba ruginya minus 3911485,83. Klik ini, klik kanan, kemudian export to PDF file. OK. Nah, laba rugi standar Rudy Travel, kemudian koreksi, save, taruh nama masing-masing, kemudian jangan lupa taruh NIM masing-masing, kemudian klik save, kemudian klik laporan neraca standar, kemudian di sini periode Januari hingga Januari. Oke. Nah, kemudian klik kanan, di sini kita cek laba tahun berjalan minus 3911485,83. Klik export PDF file, kemudian klik OK. Laba rugi standar. Nah, di sini berarti neraca standar. Ya, save. Kemudian klik laporan, klik arus kas rincian tanggal 1 bulan 1. Oke. Nah, jadi laporan arus kas menunjukkan saldo akhir 192.806.660. Klik kanan, export PDF file,
kemudian klik OK. Nah, di sini buat laba rugi, buat laporan arus kas. Klik save, kemudian klik laporan, klik buku besar, daftar jurnal semua transaksi tanggal 1 bulan 1 sampai 31 tahun masing-masing. Klik OK, klik kanan export to PDF file, kemudian klik OK. Di sini robah nama menjadi daftar jurnal. Klik save. Jadi tadi sebelum kita buat laporan keuangan dan sebelum tutup tutup buku sebelum kita alat bantu hitung ulang saldo awal, itu kita robah dulu setup informasi perusahaannya. Jangan lupa di sini kita robahkan dulu menjadi Januari ya. Baru kita hitung ulang saldo awal. Ini saya ulangi. Kemudian klik alat bantu, kemudian hitung ulang saldo akhir barang, hitung ulang saldo akhir akun. Nah, kalau misalnya sudah benar semua, berarti siap untuk di-upload. Mungkin demikian tutorial dari perbaikan data. Kalau ada kesalahan untuk kasus Rudy Travel, bisa diterapkan juga untuk kasus-kasus lain. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.